teman-teman semua, kembali lagi berjumpa bersama saya Ninyoman Martini, NIM 2020-101002, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4, ITP Markandeya Bali. Nah teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai retorika, yaitu sejarah dan perkembangan retorika. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, sebaiknya kita mengetahui dahulu apa sih itu retorika. Kalian ada tahu nggak? Mungkin ada yang tahu? Retorika berasal dari bahasa Inggris yaitu retorik dan bersumber dari bahasa Latin yaitu retorika yang artinya ilmu berbicara. Menurut Harsoyo, retorika ini memiliki 4 sifat yang saya singkat dengan REWA agar kita lebih mudah dalam mengingatnya. R yaitu rasional, di mana retorika ini memiliki sifat yang harus logis dan sistematis. Yang kedua yaitu E, empiris, artinya retorika ini juga harus memiliki sifat yang sesuai dengan fakta-fakta atau kebenaran yang dapat kita lihat dengan panca indera. Yang ketiga yaitu umum, artinya retorika ini harus bersifat umum tanpa adanya rahasia. Yang terakhir yaitu akumulatif, di mana retorika ini disebut akumulatif, artinya disebut juga sebagai ilmu public speaking. Retorika ini sendiri juga memiliki dua pengertian, yaitu secara sempit dan secara luas. Secara sempit, retorika hanya dilihat sebagai seni berbicara, sedangkan secara luas, retorika dilihat sebagai ilmu berbicara baik secara lisan maupun secara tulisan. Kita masuk ke masa pertama. Masa pertama merupakan masa Yunani kuno, di mana pada zaman ini orang yang pertama kali memperkenalkan retorika yaitu Aristoteles. Beliau mengatakan dengan tegas bahwa retorika merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri dan sejajar dengan ilmu lain. Pada masa Yunani kuno ini, retorika sangatlah jaya. Artinya banyak orang yang mempercayai retorika dan banyak yang terpengaruh oleh retorika dari seseorang. Oke, masa yang kedua yaitu masa Romawi. Apa sih yang membedakan keistimewaan retorika pada masa Romawi dan Yunani? Oke, jadi teman-teman, pada masa Romawi ini, retorika hanya diambil nilai-nilai praktisnya saja. Banyak tokoh retorik yang lahir pada masa ini. Namun yang paling terkenal yaitu Cicero. Apa yang membuat Cicero ini terkenal? Karena kemampuannya dalam berpidato sangat mempengaruhi banyak orang. Beliau sangat pintar dalam berpidato, mana yang dikeraskan suaranya, mana yang saatnya rendah. Bahkan kadang-kadang beliau juga sampai meneteskan air mata saat berpidato. Nah, karena kemampuannya yang sangat luar biasa itu, maka penguasa yang sangat ditakuti oleh pada masa itu, yaitu penguasa Romawi, memberikan pujian yang sangat luar biasa kepada Cicero. Namun, beberapa kemudian, yaitu tahun 60 sebelum Masehi, ternyata Cicero ini mengalami konflik dengan 3 serangkai atau tokoh 3 serangkai di masa itu. Kemudian beliau dibuang dan karena seringnya bertentangan, akhirnya beliau dibunuh. Nah, seperti itu retorika pada masa Romawi kuno. Nah, selanjutnya kita akan bercerita tentang retorika pada masa abad pertengahan. Sebelumnya, kita harus mengetahui bahwa abad pertengahan ini terjadi selama 1000 tahun loh. Dari tahun 400 sampai 1400 sebelum Masehi. Sebenarnya pada masa ini tidak ada keistimewaan atau perkembangan retorika yang sangat tinggi. Justru pada masa inilah retorika mengalami atau lebih
keteredukasi dan semakin mengecil peluangnya untuk berkembang. Retorika pada masa ini merupakan suatu yang hanya dianggap sebagai ilmu atau kemampuan berbahasa yang indah saja. Karena pada zaman ini sudah lahir aliran baru yaitu monerisme, di mana dalam aliran ini terdapat kata-kata yang indah dan diutamakan hanyalah kata-kata yang indah. Bahkan retorika dianggap hanyalah sebagai kata-kata yang indah yang dapat mempengaruhi orang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan retorika di zaman modern. Seperti apa sih perbedaan retorika di zaman ini? Di zaman modern ini, retorika yang tadinya bersifat persuasif atau mengajak orang atau mempengaruhi orang mulai berkurang. Kenapa demikian? Karena masyarakat modern ini tidak mudah terpengaruh dengan kata-kata yang mengajak orang lain secara mudah. Jadi pada zaman ini lahirlah 3 aliran retorika. Yang pertama yaitu aliran epistemologis. Dalam aliran ini retorika lebih ke bersifat psikologis atau ilmu pengetahuan tentang ilmu pengetahuan manusia. Aliran yang kedua yaitu Belles Lettres yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya tulisan yang indah. Dalam aliran ini retorika memiliki makna tentang bahasa atau tulisan yang indah. Aliran yang ketiga yaitu gerakan elokusionis, yaitu dalam aliran ini lebih menekankan pada teknik penyampaian pidato. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dalam menonton video kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan kita tentang perkembangan dan sejarah retorika itu seperti apa sih, dari yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi lebih tahu. Oke, terima kasih dan saya tutup dengan sampai jumpa.